Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan review artikel karya mahasiswa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mereview artikel atas nama Triina Nastainuka. Pada pertemuan kali ini kita akan mereview artikel atas nama Tri Adi Susanto dengan judul penelitiannya peningkatan hasil belajar keterampilan menulis laporan, hasil pengamatan, dan kunjungan melalui model Jigsaw. Oke, kita cek di sini peningkatan hasil belajar, keterampilan menulis laporan, hasil pengamatan, dan kunjungan melalui model Jigsaw. Oke, kita cek identitas mahasiswa sudah benar di sini. Sudah menggunakan email institusi. Nah, ini dicek ya emailnya, apakah sudah benar. Sepertinya ada yang kurang ya email mahasiswanya di sini. Email mahasiswa dicek lagi yang benar seperti apa ya. Oke, sepertinya masih ada kekurangan emailnya di sini. Ya, lanjut di sini. Pada bagian abstrak, penelitian ini bermaksud untuk meningkatkan hasil belajar keterampilan menulis laporan, hasil pengamatan, dan kunjungan melalui penerapan model pembelajaran Jigsaw pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Metode sudah dijelaskan. Kemudian setelah data terkumpul dianalisis dengan menggunakan deskriptif komparatif. Subjeknya sudah dijelaskan, hasilnya di sini. Oke, sudah ada. Pendahuluan, salah satu indikator keberhasilan proses pembelajaran ditunjukkan dengan pencapaian hasil belajar siswa yang tinggi. Keberhasilan pembelajaran dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam menyusun strategi pembelajaran bahasa Indonesia, harus memperhatikan dulu pada aspek atau keterampilan bahasa yang dibelajarkan. Untuk itu, agar dapat siswa tertarik dalam pembelajaran bahasa, seorang guru harus bisa membangkitkan motivasi siswa. Ya, dari beberapa pendapat ahli dapat disarikan. Oke, hasil belajar ini. Hasil belajar yang dituju apa ya di sini? Hasil belajar keterampilan menulis laporan, hasil pengamatan, kunjungan seperti ini. Penelitian terdahulu Muhammad Amin tahun berapa? Ya, silahkan cantumkan tahunnya dengan judul ini sudah ada. Oke, saya ingin melihat hasilnya. Anda itu memperoleh datanya dari mana? Sebenarnya permasalahan hasil belajar. Oke, hasil belajar yang Anda tuju di sini ranahnya ranah apa saja? Afektif, psikomotorik, kognitif. Setiap aspek permasalahannya di mana? Tolong dicek berdasarkan hasil observasi, kemudian wawancara, bagaimana Anda mengetahui permasalahan tersebut, kemudian studi dokumen berdasarkan nilai-nilainya siswa seperti apa di sana. Oke, ketika Anda melakukan observasi dan wawancara, jangan lupa menuliskan hari, tanggal, bulan, tahun kepada siapa Anda melakukan observasi dan wawancara. Di sana silakan Anda sampaikan pada bagian pendahuluan ya. Kita lanjut lagi di sini. Saya ingin melihat permasalahan afektifnya itu seperti apa, permasalahan psikomotoriknya di mana, permasalahan kognitifnya seperti apa. Karena ketika mengacu ke hasil belajar, ketiga ranah itu dilakukan penelitian. Jadi nanti akan lengkap pada bagian pendahuluannya Anda. Silakan nanti Anda cantumkan di situ. Oke, kita ke bagian metode. Sesuai dengan karakteristik masalah yang dipaparkan dalam latar belakang penelitian ini, sudah dijelaskan di sini menggunakan PTK. Oke, hasil dan pembahasan pada kondisi awal pra, kemudian siklus 1, siklus 2 sudah disajikan di sini. Sudah ada deskripsinya. Oke, kita cek terus. Ada nilainya siswa, data pengamatan. Oke,
Hasilnya sudah ada. Oke, kita berikan masukan. Karena di sini Anda melakukan penilaian keterampilan menulis laporan, seharusnya ada pedoman ya. Pedoman penilaian keterampilan menulis. Ya, ini pernah kita pelajari di pertemuan kedua ya. Nah, ini cari di pertemuan kedua, di sini ada videonya. Pertemuan kedua di sana ada aspek-aspek keterampilan menulis yang kita gunakan untuk menilai keterampilan menulis. Silakan Anda gunakan di dalam penelitian ini seperti apa. Oke ya, aspek-aspeknya apa saja itu Anda yang menentukan. Ada pedomannya memang, namun di sana nanti yang menentukan adalah kebutuhan peneliti di lapangan seperti apa. Setelah itu Anda tunjukkan ya, tunjukkan data mengenai laporan hasil pengamatan siswa, pengamatan dan kunjungan. Anda tampilkan bagaimana di sana hasil pekerjaan siswanya Anda tampilkan. Apalagi ketika Anda sudah menggunakan jigsaw, apakah ini dilakukan secara kelompok atau dilakukan secara individu ya. Bagaimana di sana prosesnya? Ketika kelompok seperti apa? Berarti dibuktikan dengan gambar atau fotonya Anda ketika melakukan penelitian. Ketika siswa belajar, ketika dilakukan secara individu, prosesnya seperti apa? Anda foto, Anda letakkan di sini. Nah, ini akan semakin lengkap lagi datanya Anda. Ini data di lapangan. Nah, itu. Jadi laporannya Anda nanti akan semakin lengkap lagi. Oke, kita lengkapi lagi di dalam hasilnya Anda. Hasil dan pembahasan tadi sudah. Kemudian jangan lupa dialogkan ya, dialogkan dengan penelitian sebelumnya di sini. Oke. Ya. Dialogkan antara teori dan hasil penelitian sebelumnya. Perbedaan dengan Anda apa? Oke, ini perlu sekali masuk di dalam hasil dan pembahasannya Anda dialogkan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya ada di mana pada hasil dan pembahasannya Anda. Ini akan memperkuat penelitiannya Anda. Oke, sudah ada simpulan ya. Ada daftar pustaka. Oke, itu saran dari saya. Silakan nanti mahasiswa melengkapi, terutama tadi yang banyak kita singgung ada di dalam pendahuluan, agar di sana ketika Anda sudah ke lapangan, di sini dituliskan berdasarkan hasil observasi pada hari ini diperoleh data bahwa ini tingkat kesulitan siswa mengenai aspek afektif ada di mana. Itu mengenai aspek psikomotorik ada di mana, mengenai aspek kognitif ada di mana. Nah, ini Anda jelaskan satu persatu. Kemudian karena Anda menganalisis hasil belajar, nanti pada bagian hasil dan pembahasannya Anda dijelaskan juga afektif bagaimana kondisinya siswa sebelum, selama, dan sesudah penelitian. Psikomotorik sebelum, selama, dan sesudah penelitian seperti apa. Kognitif sebelum, selama, dan sesudah penelitian seperti apa. Ini Anda jelaskan karena penelitian Anda mengacu ke hasil belajar. Itu masukan dari saya yakin Anda pasti bisa menyelesaikan artikel ini dan semakin mendalam nanti ketika Anda masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Sampai berjumpa lagi di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya.